Berlatar di lemburnya Jackie Chan, cerita diawali dengan memperlihatkan TKP pembunuhan, di mana kita akan diperkenalkan pada seorang detektif kepolisian bernama Lut Yun Sung. Kita panggil saja Neneng supaya lebih mudah menyebutnya. Ahli forensik mengatakan jika korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuh, tulang rahang bergeser, dan belasan tulang yang patah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Namun yang menariknya adalah semua luka tersebut bukan diakibatkan benda tumpul atau senjata tajam, melainkan disebabkan oleh pukulan yang berarti hanya menggunakan tangan kosong. 死亡時間應該係凌晨2點半左右。我相信呢度係第一兇案現場，好多處都係有淤血嘅痕跡，下顎脫臼，頭部有撞車所以搞到咁傷。唔係表面睇嚟冇傷口嘅，徒手。 Beralih ke sebuah penjara di mana kita akan diperkenalkan pada sang tokoh utama kita yang bernama, kita panggil saja nama aslinya, yakni Akang Donnie Yen. Dia sedang bersama dengan seniornya yang masuk penjara gara-gara membunuh kekasih putrinya yang sempat melakukan pelecehan. Di mana si senior ini adalah tipikal om-om yang tidak lenges. Tidak lenges itu artinya kasar, arogan, dan memiliki jiwa muda yang masih ingin cari ribut dengan orang lain. Hal itu terbukti ketika seorang bos gangster penjara bersama antek-anteknya muncul dan meminta mereka berdua untuk pindah kursi. Donnie mencoba untuk meredam emosi si senior agar tidak terjadi keributan. sorry. Saat itulah muncul berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku bertangan kosong. Berikut Ibu Neneng yang ditunjuk untuk memimpin kasus ini, di mana Donnie nampaknya tahu siapa pelakunya. Yang hal itu dibuktikan ketika dia meminta tolong kepada sipir agar bisa bertemu dengan Ibu Neneng. 我要揾重案組陸元森，使唔使順便幫你買埋奶茶同西多士咁？話揾邊個就揾邊個。 Karena para sipir mengacuhkannya, Donnie yang selama 3 tahun berkelakuan baik, ramah, tidak sombong, teladan, dan jarang flexing di media sosial pun ujug-ujug mendatangi si bos gangster kemudian mengajar mereka semua untuk mendapatkan perhatian dari para petugas. Tak lama muncullah Ibu Neneng yang datang sesuai permintaan, di mana dia langsung menemui Donnie untuk menanyakan informasi terkait pelaku yang sudah meresahkan warganet ini. Ketika ditanya, Donnie mengatakan bahwa dia tidak tahu persis siapa pelakunya. Namun dari keterangan di berita, Donnie yang seorang ahli kungfu pun bisa langsung menyadari jika pelakunya melakukan pembunuhan. Bukan karena motif balas dendam, terdesak, sakit hati, atau kebutuhan ekonomi. Melainkan murni unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu untuk membunuh si korban yang ternyata seorang ahli kungfu juga. 就算我唔小心打死人，我都唔會就咁走咗。以權殺權，遇佛殺佛。我知佢諗緊乜嘢。 Pada intinya, Donnie ingin agar Ibu Neneng mengikut sertakannya dalam penyelidikan. Namun karena semua ucapan Donnie tidak berdasarkan data dan bukti yang kuat, Ibu Neneng pun memilih ngaleos begitu saja. Yang sebelum pergi itulah, Donnie menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang diyakini akan menjadi korban selanjutnya. 堅與跨合，爭與擒係死嘅，嗱係活嘅。 兵器乃我哋手足嘅新言，意與氣合，氣與力合。我都唔知你講乜，你俾多個理由我，點解我要信你？阮清揚、方文偉，一個死嘅就係佢哋7個其中一個。我翻低啊！ Di sisi lain, kita akan melihat seorang ahli kungfu berjuluk si Tendangan yang kebetulan berprofesi sebagai seorang seniman kontemporer, di mana si Tendangan didatangi oleh pria misterius yang menantangnya untuk bertarung. Yang ternyata, pria misterius ini adalah pelaku atas kasus pembunuhan yang ada di awal. 可以打了吧？
Dia bernama Fung Yusao, seorang maniak kungfu yang berambisi untuk mengalahkan semua ahli kungfu terbaik di Asia. Yang meskipun mengalami cacat dari lahir, yaitu kaki panjang sebelah, Fung mampu mengimbangi jurus tendangan, bahkan melebihinya. Tekad Fung untuk menjadi yang terbaik bukanlah hanya congor belaka. Dia langsung mendatangi ahli kungfu ketiga, yakni si ahli kuncian atau cengkraman, di mana Fung lagi-lagi berhasil mengalahkannya dengan jurus yang sama yang dipakai oleh target-targetnya. Dengan fakta bahwa dua nama yang disebutkan Doni adalah para ahli kungfu yang kini sudah menjadi korban, Neneng langsung mendatangi Doni untuk bergabung dengan timnya. Yang dalam perjalanan, Neneng bertanya mengenai sebuah benda sejenis cenderamata berbentuk burung walet yang sengaja ditinggalkan si pelaku pada setiap tubuh korbannya. 呢把嘢你點睇啊？ 唔知喎。 Tiba di TKP si ahli kuncian, Doni benar-benar merasa sedih dan terpukul melihat dia mati dengan begitu naas. Karena ternyata ketiga korban ini semuanya adalah teman Doni sesama penggiat seni bela diri. Dan memang saling kenal satu sama lain karena berada di circle yang sama. Saat itulah Doni melihat si pelaku alias Fung berada di atas gedung. Lantas Doni pun segera mengejarnya tanpa memperdulikan Neneng dan para polisi yang ada di sana. Dan ya, Fung benar-benar seorang maniak sekaligus ahli kungfu yang tidak bisa dianggap remeh sangu. Terbukti dia berhasil lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Yang hal tersebut bahkan tidak sanggup dilakukan oleh seorang Doni yang terlihat ragu untuk mengejarnya. Singkat cerita, Doni terlihat pergi ke Fusan yang merupakan desa kampung halamannya, bermaksud untuk menemui kekasihnya yang bernama Xingyin. Kita panggil saja Denok, ini parasnya, yang merasa kecewa sekaligus senang karena setelah 3 tahun tidak bertemu dan baru bisa move on sebulan terakhir ini. Barulah AA Doni datang di saat aku bisa melupakanmu. Setelah Denok sudah bisa dibebenjokan dengan diberikan sesuatu yang tidak bisa ditolak wanita, Doni pun menceritakan tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dicarinya, di mana Denok membawa Doni menemui 2 pensiunan kungfu untuk bertanya mengenai asal-usul manuk walet yang digunakan oleh si pelaku. 你要揾到風明前輩，我揾到佢啦，聽日同你揾佢啊！ Pada akhirnya diketahui bahwa walet merupakan simbol dari sebuah pencapaian pada zaman dinasti Ming, sehingga cindramata manuk walet yang ditinggalkan si pelaku bisa jadi merupakan simbol pencapaian atas keberhasilannya membunuh para ahli kungfu yang menjadi targetnya. 你哋做咩對佢咁有興趣啊？殺人之後就留低呢隻唐戰兒。我就知咁多咋先。好好， 我識得佢。 Saat itulah si senior kungfu pun akhirnya buka suara tentang seorang pria pincang yang 6 tahun lalu pernah menantangnya bertarung. Namun karena pada saat itu beliau sedang tipes, maka pertarungan pun batal dilakukan. Tetapi beliau masih ingat betul dan dengan jelas di mana alamat tempat tinggalnya. 咁你知唔知風於修住喺邊？水葵里 Madam， 你係我幫你揾到兇手嘅線索。擅自離境係嚴重違規。
Tak buang waktu, Doni dan Neneng pun segera meluncur ke lokasi yang di sana tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Fung atau istrinya. Hanya ada beberapa alat latihan yang terbuat dari kayu, yang kondisinya sendiri sebagian besar sudah rusak atau hancur. Pertanda jika Fung benar-benar berlatih keras untuk menjadi yang terbaik. 佢兩個好恩愛㗎。間屋前後都搜過晒，冇人。呢個包租婆，佢識得個疑兇。佢老公日日就係喺度練功。佢將佢嘅缺陷變成無害。 Ibu kontrakan pun mengatakan bahwa istri Fung sudah lama sakit kanker. Namun anehnya tidak pernah berusaha untuk mengobatinya dan malah sibuk berlatih kungfu hampir setiap hari. Bahkan pernah satu kali si ibu memergoki Fung sedang berlatih menggunakan garam laut sampai kulitnya berdarah. Yang menurut Doni, latihan tersebut merupakan metode kuno untuk membuat kulit menjadi kuat dan kebal terhadap pukulan. 佢攞啲咩白色嘅嘢咧，搏命咁磨塊面，磨到哇癲咗咁啊！係一種好原始嘅練功方法，磨到自己啲皮好厚。與天下群雄爭鋒，佢想做天下第一。 Doni pun mengantarkan Denok pulang ke padepokannya yang ternyata Denok ini adalah putri dari seorang ahli pedang terkemuka yang karena Neneng membutuhkan bantuannya untuk investigasi, Denok akhirnya bergabung dengan Doni dan Neneng dalam penyelidikan ini. 係唔係應該將我留喺你身邊？請你翻去香港協助調查。好啊，等我去同你老師。 Setelah tinju, tendangan, dan kuncian, kini si pelaku pasti mengincar target selanjutnya, yakni ahli senjata, di mana mereka menemui seorang ahli senjata paling terkenal di Asia yang kini sudah tua dan menjadi penjual pecel ayam di pinggir jalan. 家樂產嗰個就係你所講嘅兵器大師啊！掃贏晒幾廿把西瓜刀。陳師傅，陳兄，好耐冇見。 Ketika ditanya apakah beliau masih aktif di dunia kungfu dan padepokan, si ahli senjata pun mengatakan jika dirinya sudah lama pensiun dan padepokannya sekarang dipimpin oleh salah satu murid terbaiknya bernama Ricky yang merupakan seorang stuntman terkenal di Cina. 咁呢間館呢？揾我㗎嘛？拍戲嗰個紅葉。機器跟住呢個，明唔明白？明白。清唔清楚？邊個放威呀？ Alhasil, Fung pun menemui Ricky saat dia sedang syuting, di mana pria bernama asli Ricky Oh yang memiliki pukulan One Punch Man ini pun tak punya pilihan lain selain menerima tantangan dari seorang yang pincang ini. 不关你们的事。我是第一代兵器之王冯一修老将。 Ricky berhasil membuktikan julukannya sebagai ahli senjata paling hebat di Asia ketika dia menggunakan pedang dan batang besi dengan cukup hebat, sampai membuat si Fung sedikit merasa kewalahan. Namun ironisnya, Fung memiliki tekad dan kekuatan fisik jauh melebihi Ricky, sehingga hanya dengan sebilah cutter pemotong kertas saja, Ricky langsung dibuat tak berdaya dan tewas saat itu juga. Kematian Ricky sang stuntman jelas menggemparkan dunia hiburan, sehingga Neneng dan timnya semakin didesak oleh atasan untuk segera menemukan si pelaku. Tak lama Fung pun mengejutkan Neneng dan semua polisi di kantor ketika dia menelepon dan ingin berbicara dengan Doni bahwa apabila Doni menolak bertarung dengannya, maka Fung akan menyakiti orang yang disayanginya. 先拳后腿，由外而内，午门合一。你想逃出来，你最心爱的人死了。 Telepon barusan jelas membuat Neneng menjadi bertanya-tanya tentang apakah sebelumnya Doni pernah bertemu atau mengenal Fung, di mana Doni langsung ngeleos begitu saja sehingga Neneng merasa semakin curiga bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang Doni sembunyikan. 夏冇過去過3年，所有電話記錄。喺佛山豐於修屋企收拾到嘅金屬。紅葉店上面嗰塊布，report 話驗到有海鹽。 Penyelidikan pun berbuah hasil saat Neneng dan tim berhasil mendapatkan alamat rumah nenek si pelaku berdasarkan garam yang dipakai Fung. Ternyata sama dengan garam yang berasal dari pasir pantai tempat tinggal neneknya. 精密驗出嚟嘅海鹽，亦都同佢就匿藏咗喺呢一度。我再罪，佢只係嫌疑犯，我哋可以開槍。
Tiba di lokasi, Fung ternyata tidak ada di sana. Tetapi dari kondisi rumahnya, sepertinya Fung sedang keluar. Karena di situ masih terlihat ada guci berisi abu jasad mendiang istrinya. Sehingga mereka memutuskan untuk bersiap, tinggal dan memasang kamera di beberapa sisi untuk menunggu kedatangan si Fung. 你同啲手足一齊還原翻現場，審訊骨灰仲喺度。福於修屋企方圓1公里係行動水鬼隊，守住3條水道。等福於修一入屋，即刻行動。我哋一定唔可以俾福於修走漏殺人，係極度危險。 Saat itulah Denok memasangkan gelang pada lengan Doni sebagai tanda pengingat agar Doni tidak lagi membunuh orang, supaya tidak masuk penjara, di mana mereka semua pun akhirnya bermalam di sana karena Fung tak kunjung muncul. 我幫你求㗎，以後可以約束你嘅拳頭。 Keesokan paginya, tepat saat Mang Asep baru saja keliling dagang bubur, Fung akhirnya muncul juga. Kita akan diperlihatkan flashback saat Fung mencekik istrinya sendiri dengan alasan tidak tega melihat orang yang disayang menderita. Padahal mah, kan bisa Fung saja yang malas bekerja, tidak membawanya berobat, dan lebih mementingkan ambisinya daripada istrinya sendiri. Tolol itu namanya. Neneng dan para polisi pun seketika dibuat riweuh saat Fung tiba-tiba menghilang dari tangkapan kamera, di mana saat para polisi menyebar untuk mencarinya, pusat baru saja mendapatkan bukti terbaru mengenai keterlibatan Doni dalam kasus ini, yakni rekaman CCTV yang menunjukkan Fung pernah menjenguknya di penjara. 錯，佢一早就見過風於修。資料我 send 去你 laptop 度。唔該。企起身，雙手擺喺頭。你同風於修去同謀。錢應喺邊度？ Entah apa yang disembunyikan Doni, dia berhasil mengunci Neneng di dalam ruangan agar bisa segera menyelamatkan Denok yang mungkin saja dalam bahaya. Yang benar saja, Denok sok-sokan alias Nyonya Hwanan menantang Fung bertarung dengan hanya bermodalkan pedang warisan ayahnya. Alhasil, Denok pun akhirnya ngagoler tepat saat Doni tiba di sana, di mana Fung sendiri berhasil menumbangkan semua polisi yang ada di luar untuk hanya bisa mengambil abu jasad mendiang istrinya. 需要增援，社區有好多保健受傷啊！風於修屋企啦！ Dan ya, Doni berhasil menyerang hingga gucinya pecah, di mana mereka berdua harus terjun ke dalam air dengan Denok yang terlihat sedang menuju ke sana. Tetapi... Setelah Fung berhasil kabur, Denok dibawa tim medis dan Neneng gagal menjalankan misi. Doni yang kabur juga pun akhirnya memutuskan untuk jujur bahwa dirinya sudah tahu nama dan membenguk si pelaku yang memang pernah membesuknya di penjara, di mana besukan tersebut bukanlah besukan konvensional pada umumnya, melainkan sebuah ancaman dan tantangan yang dilontarkan bahwa apabila Doni tidak segera keluar dari penjara, maka orang yang disayanginya akan celaka. 公认你的功夫是第一的，你要是不出来跟我打，我就办事。呢件事點解你一開始唔同我講？如果嗰日喺監倉，我同你講過見過風，我根本冇機會保護我師妹。我師妹係最重要嘅。
Nah, jikalau Doni langsung jujur mengenai nama dan bebenguk si pelaku dari awal, tentu Neneng tidak akan membutuhkannya. Sehingga Doni memilih untuk berbohong agar bisa keluar penjara dan bisa melindungi Denok, wanita yang disayanginya. 我知道你識得佢，我睇佢最深功夫，我間接幫緊一個殺人犯。你而家同警方合作就得㗎啦。我係咪要做翻啲嘢呢？你會約束自己嘅拳頭，為咗我唔好出手。風雨秀覺得啊，一早就應該打死佢。 Sadar jika Doni akan mendatangi Fung sendirian, Neneng pun kembali ke TKP untuk mencari petunjuk tentang target selanjutnya. Yang setelah melakukan serangkai cocokologi di dalam kepalanya, Neneng akhirnya berhasil menemukan nama seorang ahli kungfu yang menjadi target selanjutnya yang kini berprofesi sebagai seorang supir truk. 刺連腿、後擒拿，內嘅係咩？跟住落嚟邊個？蕭學蓮。 我嚟打死你！ Dan ya, mereka berdua memilih jalan tol sebagai tempat untuk melakukan pertarungan terakhir, di mana Fung masih terheran-heran tentang Doni yang selama 3 tahun ini tidak kabur dari penjara. Padahal Fung tahu betul jika Doni mampu melakukan hal itu dengan sangat mudah, sehingga hal ini sekaligus membuktikan jika sedari awal Donilah sang nomor 1 ahli kungfu terbaik di Asia, yang menguasai semua elemen dari mulai tinju, tendangan, dan cengkraman. Di sinilah kita yang menonton akan merasakan puas saat melihat Fung akhirnya nenggar cadas dengan berkali-kali dibuat tak berdaya oleh setiap serangan yang diberikan Doni. Bahkan ketika Fung nyaris tewas tertabrak, Doni dengan cepat menariknya supaya pertarungan bisa terus dilanjutkan. Bersama dengan itu, Neneng terlihat meluncur ke lokasi pertarungan agar bisa mencegah Doni membunuh pelakunya, di mana dia kesulitan menghubungi pusat karena orang yang sedang dihubunginya saat ini sedang mendengarkan musik DJ BD, sehingga Neneng memutuskan untuk beraksi sendirian tanpa bantuan pasukannya. Kembali ke Doni dan Fung yang kini memanfaatkan batang bambu sebagai senjata, di mana Doni nampak menunjukkan kelelahan alias haheho seperti kehabisan napas, karena wajar saja sudah 3 tahun dia tidak berlatih. Berbeda dengan Fung yang selama ini terus berlatih keras untuk mengalahkan Doni dalam pertarungan terakhir ini. Pada momen ini, Fung yang di awal diceritakan hebat dan tak terkalahkan pun kini nampak seperti amatir ketika menghadapi seorang Doni, di mana wajahnya sampai berdarah-darah hingga Doni memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi... Karena sudah janji kepada Denok untuk tidak membunuh lagi, Doni pun menyia-nyiakan kesempatannya untuk bisa menghabisi Fung, yang pada akhirnya Doni harus kesulitan sendiri ketika dia menarik kakinya dan terjebak di kolong truk yang berseliweran di jalan tol.
Saat Doni tak sadarkan diri itulah kita akan diperlihatkan dengan sosok Fung yang tidak menjunjung tinggi sportivitas sebagai seorang petarung. Ambisinya untuk menjadi yang terbaik ternyata tidak dilandasi oleh kejujuran dan kemurnian hati seorang ahli bela diri. Yang hal itu terbukti ketika dia berniat untuk membunuh Doni saat masih lulungu dan belum sadar sepenuhnya. Yang ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba... 舉高雙手，擺喺頭度。而家唔係我開槍。Ya, Fung akhirnya tewas di tangan Neneng, sehingga ambisinya untuk menjadi yang terbaik akhirnya kandas di tengah jalan. Benar-benar di tengah jalan dalam arti yang sesungguhnya. 3 bulan kemudian, Doni terlihat sudah kembali ke penjara. Namun bedanya kali ini, dia mendapatkan respek dari seluruh napi, termasuk si bos gangster, di mana Doni diceritakan menikah dengan Denok dan mendirikan padepokan sendiri sebagai awal untuk melestarikan seni bela diri kungfu. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Pesan yang bisa kita ambil adalah tentang ambisi bahwa mengucapkan syukur dan bersabar adalah rem untuk memperlambat ketinggian hati, kecepatan lupa diri, dan kelebihan ambisi.